Halo teman-teman, kembali lagi sama gue di channel Diki Cuk. Nah ini kembali lagi dengan segmen tahu lebih, oke? Hari ini gue akan bahas tentang BBM boros nih. Jadi banyak nanya kenapa sih motor gue boros bang? Ini gue ketrigger sama beberapa komen di video gue yang Yamaha Mio ya, Mio Z itu. Motor lo boros nggak bang? Motor gue kok boros banget ya gitu. Nah gue rasa emang ini jadi bahasan menarik ya, karena sekarang memang lagi zamannya BBM tinggi nih harganya gitu. Nah ini dia nih, jadi kita langsung aja menuju kolom komentar ya gitu. Ada beberapa temen-temen cuk ini nulis di kolom komen gitu. Pertanyaannya adalah, Mio Z boros nggak bang? Punya saya kok boros gitu. Sebelum sampai penyebab dan alasan tadi, gue mau nanya dulu nih, yang dimaksud boros tuh satu banding berapa? Karena kebanyakan cuma ngomong motor saya boros, cuman nggak ngomong satu banding berapa borosnya gitu. Jadi kita nggak bisa compare gitu. Karena menurut gue perihal boros atau irit itu adalah hal yang subjektif ya. Gitu. Gue coba ambil satu figur angka mungkin ya. Jadi kita coba ambil 1:35 gitu ya. Ada yang bilang 1:35 itu boros. Ada yang bilang 1:35 itu irit. Nah itu gimana tuh? Nah itu memang tergantung sama perspektif teman-teman. Coba gue kasih sedikit pengertian ya. Jadi buat pengendara motor injeksi pada umumnya ya, 150 cc ke bawah lah gitu. Itu angka 1:35 bisa dibilang boros. Cuman kalau kita tanya ke pengendara motor karburator gitu ya, angka segitu bisa dibilang wajar atau bahkan irit loh. Nah contohnya nih, buat pengendara motor beat injeksi gitu ya, atau bahkan Honda Sonic 150R ya, yang udah injection gitu. Cyber 150R juga yang injection juga gitu. Itu 1:35 apakah buat mereka irit atau boros gitu? Pasti ngomongnya boros. Tapi kalau kamu tanya sama pengguna Satria FU Karbu, segitu irit atau boros? Pasti bilang, irit motor saya segitu. Atau bahkan sesama pengguna Mio ya, tapi satu Mio Karbu, satu Mio injeksi ya gitu. Yang Mio Karbu pasti bilang, motor saya irit segitu. Tapi Mio injeksi bilang, wah itu motor saya segitu boros, saya bisa dapat di atas itu gitu. Itu malah udah sampai kalang kabut kali kalau 135 itu. Mungkin gitu ya kalau pengguna Mio injeksi gitu. Nah, jadi semua itu masalah perspektif, teman-teman. Jadi teman-teman buat kalau yang mau nanya kenapa motornya boros, tolong cantumkan juga angkanya 1:berapa itu. Karena jangan pakai feeling, karena kalau feeling biasanya kan suka bohong juga ya gitu kan. Terus gimana cara ngukur konsumsi BBM-nya bang gitu. Oke, kita dari yang paling mudah ya caranya gitu. Yang pertama, buat motor yang sudah pakai MID, udah ada multi information display di motornya gitu ya, kayak misalkan Aerox, Lexi, NMAX, Suzuki GSX dan motor-motor zaman sekarang, itu bisa kita lihat kan di MID-nya ada tulisan AVG. Nah itu adalah konsumsi rata-rata motor kalian, konsumsi BBM rata-rata motor kalian. Nah cara kedua dengan metode full to full, artinya gimana? Yaitu kita coba ngisi tangki BBM sampai penuh gitu ya, terus dipakai sekian kilometer, lalu diisi sampai full lagi setelah dipakai setelah berapa kilometer tadi gitu. Nah di situ akan kita kelihatan kan berapa liter kita mengonsumsinya gitu. Nah jarak pemakaian tadi dibagi sama jumlah BBM yang terpakai. Itu udah ketahuan hasilnya nanti gitu. Terus cara ketiga nih, ini yang paling repot menurut gue. Itu dengan cara kita kuras nih bensinnya, motor kita ya. Kita kuras bensin sampai habis, terus tuang 1 liter. Terus pakai jalan motor itu sampai mati mesinnya. Sampai benar-benar bisa jalan lagi. Jadi kelihatan tuh misalkan dia 1 liter udah bisa sampai berapa kilo tuh jalannya. Itu paling akurat, cuman dia paling repot, kita mesti nguras tangki segala macam. Itu lebih repot lah, tapi memang paling akurat. Oke, jadi kita sekarang coba ke topik utama ya. Penyebab dari BBM boros itu kenapa? Nah, jadi ada 2 faktor utama penyebab kenapa motor kita atau kendaraan kita lebih boros daripada standarnya. Nah, yang pertama adalah faktor internal atau faktor pengendaranya. Dan ini adalah faktor terbesar dari penyebab motor itu boros BBM. Apa aja itu? Jadi perilaku berkendara agresif gitu. Jadi kalau kamu suka gaspol, ngerempol, gaspol lagi, rempol lagi, ya itu pasti boros gitu. Karena buka gas gede, ngerem, berhenti, hampir berhenti, buka gas lagi itu kan benar-benar memakai memakai atau membuat mesin jadi haus sekali gitu. Terus pemakaian stop and go dan jarak yang pendek gitu. Misalnya nih kayak cuman motor dipakai cuman buat jajan ke warung ke depan, terus cuman buat beli makanan ke depan gitu. Terus rutenya cuman lewat jalan-jalan perkampungan, nggak lewat jalan gede gitu. Itu akan menjadi boros BBM juga. Karena kecepatan rata-ratanya jadi terlalu rendah gitu. Bahkan di bawah kecepatan rata-rata makan dalam kota, yaitu 22 km per jam biasanya gitu. Lalu ngegas sambil ngerem. Nah ini perilaku yang biasanya dipakai oleh orang-orang di dalam kota besar nih. Jadi kalau macet tuh biasanya orang ngegas sambil ngerem. Jadi biasanya ngegas sedikit sambil ngerem belakang gitu. Karena memang ngegas sambil ngerem itu bikin kaki nggak cepet turun, karena ada gaya kinetiknya. Jadi karena mesin berputar, kerkas berputar, itu gaya kinetik yang bikin motor kita jadi stabil gitu. Tapi ya tadi jadi boros karena lu ngerem agak pelan banget dan lu sambil ngegas, ya pasti boros. Pertama boros bensin juga, boros kampas rem, dan juga bikin mesinnya cepet capek gitu ya. Selanjutnya malas servis, malas ganti oli, malas segala macam. Nah itu bikin motor kamu juga cepet rusak komponen ya. Ganti oli malas, ganti oli lupa gitu. Itu kan bikin oli oli berkurang, oli nguap, kering, baret semua.
terus nggak servis, total body kotor, filter kotor, motornya jadi nggak optimal segala macam. Nah itu bikin komponen internal mesin kotor, terus aus, lama-lama jadi rusak deh gitu kan. Jadi ya udah, borosnya kuadrat. Lalu melakukan modifikasi. Udah jelas ya, modifikasi yang membuat bensin haus adalah dikorek. Ya, apa scam, porting juga, kalau nggak juga sih kalau porting, kalau misalkan bener bikinnya ukurannya nggak terlalu besar segala macam, dihitung bener, bisa jadi lebih irit juga. Tapi modifikasi ekstrim kayak misalkan bore up, naikin lift cam, itu biasanya bikin boros juga gitu. Terus nambah perangkat yang bobotnya berat juga ya, misalnya kayak kalau motornya buat touring gitu, misalkan biasanya kan dipasang-pasangin kayak crash bar, terus dudukan boxnya sendiri, lampu-lampu semua itu kan membuat bobot jadi berat ya. Ban juga diganti lebih besar biasanya. Itu membuat konsumsi BBM juga jadi lebih boros daripada standarnya. Nah yang terakhir ini bobot. Jadi bobot rider, bobot penumpang, bobotnya barang itu udah pasti kalau makin besar bobotnya atau makin berat bobotnya yang dibawa motor, udah pasti bikin makin boros. Karena PWR-nya atau power to weight ratio juga semakin buruk. Karena ya kita buat jalanin motor itu aja udah harus gas gede kan gitu. Apalagi buat nanjak segala macam. Udah pasti makin boros. Nah faktor kedua nih, ini kan baru faktor pertama ya, ini faktor kedua nih, adalah faktor eksternal atau faktor alam atau faktor kondisi jalan. Itu hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah ini contohnya misalkan rute menanjak, ya udah pasti rute menanjak, ya itu udah faktor gravitasi, nggak bisa dilawan ya. Udah pasti kalau nanjak lu buka gas gede gitu kan, satu. Terus kedua, jalan rusak, udah pasti kalau rusak kita pelan-pelan, udah pasti buka gasnya juga stop and go, buka tutup. Jadi kecepatan rata-rata juga rendah seperti tadi, dan membuat frekuensi buka tutup gasnya itu jadi lebih sering ya, jadi lebih boros pastinya. Terus jalanan berdebu. Nah ngelewatin jalan berdebu dengan jangka waktu panjang itu bikin kotor filter udara, terus komponen-komponen bergerak itu juga jadi seret karena kemasukan debu segala macam, jadi bikin jadi lebih boros dari standarnya juga karena muternya tidak selancar biasanya. Nah yang terakhir adalah suhu, ketinggian, dan kelembapan. Tiga hal ini mempengaruhi dari kepadatan atau density dari O2 atau oksigen, sehingga pengaruh banget sama performa mesinnya dan juga pengaturan dari bahan bakar gitu. Jadi oksigen tipis itu biasanya akan cenderung bikin performa motor juga jadi loyo gitu. Nah solusi teman-teman, jadi kalau misalnya solusi ya, dua faktor tadi mungkin ini bisa kita otak-atik tuh. Faktor pertama ya, faktor internal atau faktor pengendara. Karena kalau faktor eksternal tadi kita nggak bisa kontrol, kita sulit mengontrol cuaca, rute, jalur segala macam ya. Nah solusi pertama adalah eco riding. Jadi kita belajar untuk mengendarai motor dengan ekonomis gitu. Jadi buka gas tuh seperlunya aja, nggak usah kencang-kencang, supaya ngeremnya juga nggak terlalu harus hard braking, hard throttle, hard braking tuh nggak perlu gitu. Nah, terus buat yang motor manual masih pakai gigi ya, kalau lihat di brosur tuh suka ada maksimum torque gitu ya, torsi maksimum gitu, misalkan di RPM 4000, 6000 gitu. Jadi supaya pemakaian bensinnya juga bisa lebih hemat ya, jadi efektif lah, efisien gitu. Kalau lagi macam-macam juga jangan gas sambil ngerem, buat apa juga sih, tinggal turun kaki aja lah. Karena kalau gas sambil ngerem tadi, yang pertama pasti bensin boros BBM-nya. Kedua ya tadi kampas rem bisa cepat boros juga, mesin juga cepat panas gitu. Lalu yang kedua, memakai oktan BBM yang dianjurkan pabrikannya. Nah jadi misalkan yang dianjurkan oktan 92, ya udah pakai 92 minimal gitu. Jadi jangan pakai oktan di bawah itu, karena mempengaruhi tenaganya juga ya. Tenaganya kalau misalnya tenaganya berkurang, kita juga harus buka gas lebih dalam kan, jadi nggak efisien lah gitu. Selanjutnya adalah melakukan perawatan rutin ya, supaya performa motor itu terjaga. Jadi terutama nih ganti oli itu paling penting, ganti oli, ganti filter udara, dan bersih komponen pengabutan bahan bakar kayak misalkan throttle body, terus intake-nya, sama injektor gitu. Yang terakhirnya, kalau misalnya kurang puas gitu dengan masih boros nih, maksudnya belum sesuai standar gue nih konsumsi BBM-nya gitu, boleh untuk modifikasi atau memasang part yang memang menunjang keiritan BBM gitu. Nah, ini opsional ya. Misalnya kayak volt stabilizer. Nah jadi dengan volt stabilizer biasanya bensin lebih irit. Kenapa? Karena supply listriknya lebih stabil, nggak naik turun, jadi nggak fluktuatif, jadi optimal terus tuh perangkat kelistrikan gitu. Atau mungkin perangkat lain seperti misalkan alat yang bisa mengubah atau memperbaiki molekul-molekul BBM yang dikonsumsi motor kita gitu. Oke, jadi berikut tadi adalah opini pribadi gue untuk menanggapi pertanyaan atau pernyataan netizen ya. Jadi mulai dari menciptakan mindset objektifnya pertama tentang boros BBM ini, terus penyebabnya serta solusinya gitu. Nah buat kawan-kawan yang punya pendapat dan punya hasil observasi sendiri, boleh mungkin sharing-sharing juga di kolom komen di bawah, atau mungkin ada yang mau nanya ke gue lebih lanjut, lebih dalam, silahkan komen di bawah. Mari isi kolom komentar di bawah dengan diskusi secara sehat, oke? Gak lupa buat yang mau request tentang pembahasan lain untuk tahu lebih ini, silakan boleh request di bawah tentang apa yang kira-kira mau dibahas. Nanti yang menarik akan gue jadikan topik video ke depan juga. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton sampai habis. Boleh share video ini ke teman-teman yang butuh dan juga nyepel like dan subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Diki cabut dulu. Ciao.